Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 kurikulum 2013 bersama saya Ibu Ria Putriyanti SPDI. Pada hari ini kita akan belajar materi fungsi limit aljabar dengan kompetensi dasar 3.7, menjelaskan limit fungsi aljabar. 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami konsep limit fungsi aljabar. Ayo, tahukah Anda apa itu limit? Ya, benar. Limit dapat kita artikan sebagai menuju suatu batas, suatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini disebut limit. Lalu, mengapa harus ada limit? Limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati ya? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam bahasa matematika, limit ditulis dengan fungsi f(x) limit x menuju a mendekati L. Maksudnya, apabila X mendekati A, namun X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atau dengan kata lain, X dapat didekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Catatan penting, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama seperti di bawah ini. Dan apabila limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Ayo, kita berlatih dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Kita mulai dari sifat-sifat limit fungsi aljabar. Apabila n merupakan bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di a, maka sifat pertama K limit X menuju A sama dengan K. Contohnya 12 limit X menuju 2 sama dengan 12. Baik, sifat yang kedua, X limit X menuju A sama dengan A. Contohnya 3X pangkat 2 limit X menuju 5 sama dengan, kita ganti X-nya dengan 5. Jadi 3 buka kurung 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25. 25 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 75. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu K fungsi fx limit X menuju A sama dengan K fungsi fx limit X menuju A. Terlihat pada contoh di bawah ini. Kita substitusi X-nya yaitu 2, maka diganti 3 buka kurung 2 dikurang 5 sama dengan 3 dikali min 3 sama dengan min 9.
Sifat yang berikutnya yaitu yang keempat adalah sifat penjumlahan dan pengurangan pada limit fungsi aljabar. Kemudian yang kelima adalah sifat limit pada perkalian. Yang keenam adalah sifat limit pada pembagian, di mana syarat limit X menuju A untuk Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh adalah sifat limit pada pangkat. Yang kedelapan sifat limit pada akar. Oke, catatan ini yaitu jika FA sama dengan K, maka fungsi X limit X menuju A adalah K. Kemudian jika FA-nya adalah C per 0, maka fungsi Fx limit X menuju A-nya adalah tak terhingga. Yang terakhir, jika FA-nya sama dengan 0 per C, maka Fx limit X menuju A-nya adalah 0. Oke, dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar dapat digunakan yang pertama adalah substitusi langsung. Contohnya akar 5x pangkat 2 tambah 19 per 2 limit x menuju 3. Kita langsung substitusi x3-nya. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9, 9 dikalikan 5 adalah 45, ditambah dengan 19 hasilnya 64. Akar 64 adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus L-Hospital. Contohnya adalah dengan turunan, yaitu turunan dari 5x pangkat 2 adalah 10x, turunan dari 9x adalah 9, turunan dari min 2 adalah 0, per turunan dari x adalah 1, dan turunan dari 2 adalah 0. Kemudian kita substitusi min 2-nya, hasilnya 10 dikali min 2 adalah min 20, ditambah 9 dibagi 1 hasilnya min 11. Ini untuk tak tentu ya. Baik, yang ketiga adalah faktorisasi. Contohnya adalah x kurang 3 dibagi 2x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 limit x menuju 3. Di bawahnya atau penyebutnya kita faktorkan, kita samakan dengan pembilangnya, kemudian kita coret, kemudian kita substitusi x-nya ganti dengan angka 3. Jadi 1 per 2 kali 3 tambah 1 dan hasilnya adalah 1 per 7. Oke, D kali sekawan. Contoh 5x dibagi 3 dikurang akar 9 tambah 1 limit x menuju 0. Yang mana sekawannya adalah 3 tambah akar 9 tambah x di penyebut dan di pembilangnya. Kemudian mana yang sama kita coret dan hasilnya adalah min 5 dikali 3 tambah 3, yaitu hasilnya adalah min 5 dikali 6, yaitu min 30. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu apabila X mendekati A namun X tidak sama dengan A, maka Fx mendekati L yang terlihat pada rumus di atas. Oke, demikian pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada materi limit fungsi tak terhingga. Goodbye. Assalamualaikum.